Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran struktur data dan algoritma penggunaan Python. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu Array-based sequence atau struktur data berbasis array pada Python. Nah, materi ini mencakup bagaimana Python menyimpan data menggunakan array. Nah, bagaimana list bekerja secara internal, konsep dynamic array, uh, efisiensi sequence, tipe seperti list, tuple, dan juga string, hingga implementasi array dalam studi kasus nyata seperti sorting. Nah, kemudian video ini juga sangat cocok untuk bagi mahasiswa struktur data dan juga algoritma. Kemudian pemula Python, persiapan praktikum dan ujian, serta siapa saja yang ingin memahami bagaimana struktur data Python bekerja lebih di balik layar. Nah, karena video ini durasi sekitar 1 jam, kita akan membahas materi secara lengkap, runtut, dan juga mudah dipahami. Nah, jadi pastikan teman-teman menonton sampai akhir, karena materi ini sangat penting dan juga sangat sering muncul dalam praktikum, coding interview, maupun pengembangan software. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pembahasan pertama. Nah, jadi yang pertama adalah kita bahas dulu terkait pengertian array-based sequence. Nah, pada Python terdapat beberapa tipe sequence atau urutan data seperti list, tuple, string, atau str. Nah, ketiga struktur data tersebut memiliki perilaku yang sangat mirip, yaitu mendukung indexing, bisa mengakses elemen menggunakan indeks, dan juga menggunakan konsep array di level yang rendah. Nah, contohnya tuh kayak gini teman-teman. Kita langsung, jangan lupa teman-teman buat file .py, lalu teman-teman bisa ketik Nah, outputnya adalah tuple, teman-teman. Nah, artinya Python memungkinkan kita untuk mengakses elemen secara langsung menggunakan indeks. Nah, tetapi walaupun sama-sama sequence, list, tuple, dan string memiliki implementasi yang berbeda. Nah, contohnya, list itu bersifat mutable, tuple itu immutable, dan juga string juga sama seperti tuple, dia itu immutable. Lalu pemahaman mengenai cara kerja internal ini sangat penting agar kita bisa membuat sebuah program yang lebih efisien, menghemat memori, memahami kompleksitas waktu, dan mengoptimalkan performa aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas juga terkait low level array. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar array di yang level rendah. Nah, kemudian selanjutnya memori komputer itu terdiri dari kumpulan bit informasi. Nah, bit-bit ini dikelompokkan menjadi byte yang biasanya 8 byte itu sama dengan 1 byte. 8 bit itu sama dengan 1 byte. Nah, setiap byte memiliki alamat memori yang unik yang disebut memory address. Nah, contohnya misal byte nomor 1000, byte nomor 2000, dan seterusnya. Nah, karena komputer menggunakan RAM atau Random Access Memory, maka komputer dapat mengakses lokasi memori manapun secara langsung dalam waktu yang konstan, yaitu 0, 1. Nah, inilah alasan mengapa array sangat cepat untuk indexing. Nah, apa itu array? Nah, array adalah kumpulan variabel yang disimpan secara berurutan di memori komputer. Nah, contohnya string. Nah, seperti berikut contoh. Misalnya kita ada teks sama dengan sampel. Nah, setiap karakter disimpan secara berurutan di dalam memori, teman-teman. Hal penting pada array yaitu setiap sel memiliki ukuran yang sama sehingga alamat elemen bisa dihitung langsung. Nah, rumus alamat array yaitu address sama dengan start per saya ulangi, address sama dengan start ditambah cell size dikali k, di mana start ini sebagai alamat awal array, cell size adalah ukuran tiap elemen, dan k adalah indeks elemen. Nah, karena rumus ini Python bisa langsung menemukan elemen tanpa harus menelusuri satu persatu, teman-teman. Nah, itu tadi bagiannya. Lalu kita bahas juga terkait referential array. Nah, jadi teman-teman sekalian, Python ini menggunakan konsep referential array untuk list dan juga tuple. Nah, artinya array tidak menyimpan data asli, melainkan menyimpan referensi atau alamat objek. Nah, contohnya misal seperti ini, teman-teman. Ini kita hapus. Contoh dasarnya data sama dengan
Nah, jadi ini teman-teman. Nah, jadi list ini sebenarnya menyimpan alamat integer 10, alamat string hello, dan juga alamat float 3,14. Nah, keuntungannya apa teman-teman? Nah, keuntungannya ya adalah Python bisa menyimpan tipe data yang berbeda dalam satu list. Nah, akses tetap cepat itu satu. Nah, lalu ada juga teman-teman ada yang namanya shared reference. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, teman-teman bisa ketik counters sama dengan sini 0 dikali kalau kali. Nah, jadi teman-teman semua elemen ini mengacu ke objek integer 0 yang sama. Nah, karena integer immutable, hal ini maka aman. Nah, tetapi hati-hati jika menggunakan mutable object seperti list. Nah, contoh yang satu kayak gini, teman-teman. Misal sini kita tambahkan data sama dengan terus 0. Nah, jadi ini semua barisnya itu ternyata mengacu pada list yang sama, teman-teman. Jika satu elemen itu diubah, maka semuanya akan ikut berubah. Seperti itu. Nah, lanjut kita bahas terkait compact array. Nah, compact array ini berbeda dengan referential array. Nah, compact array ini menyimpan data langsung, bukan referensinya. Nah, keuntungannya apa teman-teman? Yaitu keuntungannya lebih hemat memori, lebih cepat, data tersimpan berurutan, dan juga Python menyediakan modul. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini, misalnya import array. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita kasih contoh, ini kita lanjut saja teman-teman. Misalnya kita sini buat primes dengan array array dua tiga. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan dulu, yaitu huruf E ini berarti integer. Nah, compact array ini sangat cocok untuk data yang numerik dalam jumlah besar, teman-teman. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan, selanjutnya kita bahas yaitu dynamic array. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang paling penting, yaitu Python list menggunakan konsep dynamic array. Nah, artinya ukuran list ini bisa berubah secara otomatis. Contohnya kayak gini. Misalnya teman-teman buat data sama dengan, nah lalu misalnya sini data dot append dalam kurung 10. Di sini data dot append lagi 20. Nah, jadi list bertambah tanpa kita menentukan ukuran sejak awal. Nah, cara kerjanya di dynamic array ini adalah dynamic array memiliki ukuran aktual dan juga kapasitas cadangan. Nah, saat kapasitas penuh, maka Python membuat array baru dan ukuran yang lebih besar. Nah, lalu data lama akan disalin dan array lama dibuang. Nah, biasanya kapasitas ini digandakan. Nah, teman-teman teman-teman juga dari segi implementasi dynamic array-nya, teman-teman ada beberapa langkah. Itu pertama, teman-teman buat array baru yang lebih besar, lalu copy elemen yang lama dan juga ganti referensi array. Lalu terakhir tambahkan elemen baru. Nah, biasanya kapasitasnya akan dikali 2. Misalnya, dari yang tadinya 4 akan menjadi 8, dari yang tadinya 8 jadi 16, dan yang tadinya 16 jadi 32, teman-teman. Nah, lanjut, yaitu ada bagian amortized analysis. Nah, jadi teman-teman sekalian, materi ini sering keluar di ujian struktur data, amortized analysis. Nah, digunakan untuk menghitung rata-rata biaya operasi dalam jangka panjang. Nah, contohnya apa teman-teman? Contohnya itu append biasanya murah, tapi kadang mahal saja saat resize array. Nah, namun resize ini jarang terjadi. Nah, karena itu biaya rata-rata append tetap 0,1. Nah, analisis append itu teman-teman misalnya itu misalnya istilah kayak rumusnya itu T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung N. Nah, untuk N ini adalah operasi append, yaitu total waktu adalah O dalam kurung N. Maka setiap append rata-rata
0, 1. Nah, lanjut ada geometric growth vs arithmetic growth, yaitu jika kapasitas bertambah maka akan dikali 2 secara efisien lalu ditambah tetap itu sama dengan lambat. Nah, contoh buruknya teman-teman yaitu tambah 1 sel setiap resize. Ini menyebabkan kompleksitas yang dimana omega dalam kurung n kuadrat. Nah, karena terlalu sering di copy data. Nah, selanjutnya kita bahas juga terkait efisiensi list, tuple dan juga string. Nah, tuple ini lebih hemat memori dibandingkan list karena dia itu immutable seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, operasi berikut yaitu len dalam kurung lalu ada indexing. Masing-masingnya itu memiliki kompleksitas yang dimana 0, 1. Nah, operasi insert. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ini namanya operasi insert. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi Python harus menggeser semua elemen yang dimana maka kompleksitasnya itu 0 sama dengan n. Nah, insert di akhir akan jadi lebih cepat. Nah, lalu ada yang namanya operasi pop. Jadi intinya ya, kalau insert itu dia menambahkan. Lalu ada yang namanya pop. Nah, pop itu contohnya kayak gini. Data.pop. Kayak gitu. Nah, jadi dia tuh fungsinya untuk menghapus elemen terakhir, teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya data popnya yang di dalam kurung ini adalah 0, maka dia harus menggeser semua elemennya, teman-teman. Nah, lanjut ada yang namanya extend dan juga list comparison. Nah, jadi dia ini adalah metode extend yang lebih efisien dibandingkan append berulang. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya data.extend dalam kurung order. Nah, keuntungannya apa teman-teman kalau menggunakan extend dan juga list comparison? Itu keuntungannya ada resize yang lebih efisien, dan juga overhead function cell yang lebih sedikit. Nah, jadi selanjutnya ada list comparison lebih cepat daripada append manual. Contohnya seperti misalnya kita buat squares sama dengan x dikali x for x in range 10. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini jauh lebih efisien dibandingkan codingan yang berikut teman-teman. Saya buat dulu. Ini perbandingan saja ya teman-teman. Squares sama dengan x in range 10. Oke, kita lanjut teman-teman. Sorry tadi ada gangguan sedikit. Kita langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, codingan yang ini yang di atas ini teman-teman, yang di bar 1 ini jauh lebih efisien dengan yang ini teman-teman. Nah, jadi keduanya ini punya fungsi yang sama, tetapi codingan yang pertama ini jauh lebih efisien dibanding yang ini teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut kita bahas terkait string class. Nah, string di Python ini dia itu bersifat immutable, yang berarti operasi seperti capitalize, strip, dan juga center memerlukan waktu linear terhadap panjang string. Nah, jadi selanjutnya ada juga yang namanya pattern matching, yang contohnya misalnya find dalam kurung lalu ada replace, split. Nah, naive pattern ini matching memiliki kompleksitas yang dimana setiap posisi itu harus dicek satu persatu. Nah, kemudian ada yang namanya studi kasus array based sequence. Nah, yang pertama itu ada high score game. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menyimpan skor tertinggi game. Nah, lalu setiap skor baru disisipkan ke posisi sesuai elemen lain yang digeser.
Nah, lanjut teman-teman. Ada yang namanya sorting sequence yang dimana menggunakan insertion sort. Nah, cara kerjanya gimana? Yaitu ambil elemen, geser ke kiri sampai posisi yang benar. Kita buat contohnya teman-teman langsung. Misalnya di sini kita buat data sama dengan 5,2,4. Ini sama dengan data. Nah, lalu data itu ini kita J ditambah 1, J min sama dengan 1. Lalu data J J plus 1 sama dengan key data J tambah key sama dengan key, lalu print data teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu contoh dari sorting sequence yang dimana kita menggunakan insertion sort. Cara kerjanya itu kita ambil elemen lalu geser kiri sampai posisinya benar teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita bisa ada juga yang namanya Kaiser Cheaper. Itu metode enkripsi sederhana yang dimana setiap huruf itu digeser beberapa langkah. Nah, rumus enkripsinya itu I ditambah R mod 26. Nah, rumus deskripsinya I dikurang R mod 26. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya teman-teman ketik ini kita hapus saja. Misalnya teman-teman ketik teks sama dengan hello. Nah, jika shiftnya itu sama dengan 3, maka dia akan menjadi core. KHOOR seperti itu. Nah, lalu teman-teman ada yang namanya multidimensional array. Kita hapus. Nah, jadi array multidimensi ini memiliki lebih dari satu dimensi. Ya, gimana contoh matrix? Misalnya kayak gini. Misalnya data dengan 1,2 4, 5, 6. Nah, maka kalau misalnya kita akses elemennya, nah misalnya di sini kita print nah, maka output yang keluar adalah ini teman-teman, 6. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah tadi multidimensional array ini, mana array multidimensi ini memiliki lebih dari satu dimensinya teman-teman. Nah, sebagai contoh salahnya teman-teman, misalnya biasanya itu orang-orang melakukan kayak gini. Misalnya data sama dengan terus dalamnya ini 0 terus dikali 3, lalu di luarnya lagi dikali 3. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini maka semua barsnya itu akan terhubung teman-teman. Nah, cara benarnya gimana? Ini cara benarnya teman-teman. Misal data
range. Nah, seperti itu yang benar. Itu cara benarnya, teman-teman. Nah, di sini kenapa dia disebut sebagai caranya benar, karena setiap barisnya itu dilakukan secara independen, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kita ada tambahannya, teman-teman. Misalnya kalau tadi kan kayak semacam pengertian dasar-dasar saja, teman. Sekarang kita masuk ke praktek yang lebih banyak ya, teman. Misalnya sekarang kita masuk ke implementasi sequence type di Python seperti list, tuple, dan juga string. Nah, saya akan menunjukkan contoh program lengkap agar teman-teman bisa memahami perbedaan-perbedaan masing-masing dari sequence-nya, teman-teman. Jadi saya akan buat full codingannya. Pertama kita lakukan ini namanya Python sequence types kayak gitu. Jadi ini Python sequence types ya. Sini kita print. Silakan langsung di print. Pastikan format dan marginnya sudah sesuai. Coba kita print. Misal apa ya? Ini dalam kurung. Terus langsung dengan list. Di bawahnya dia ada buah, teman-teman. Misalnya buah sama dengan ada apel, mangga, jeruk, anggur. Ini tunggu lah, saya kasih tanda dulu. Ini kan ini dia tuh namanya list, teman-teman. Nah, seperti ini. Maka output yang dihasilkan seperti itu. Misal pertama list itu. Nah, list itu ada misalnya list awal apel, mangga, jeruk, anggur. Maka indeksnya itu dimana indeks 0 sama dengan apel dan indeks 2 itu sama dengan jeruk, teman-teman. Seperti itu.
teman-teman tinggal ganti aja, misalnya ini 3, ini kan jeruk, dia akan jadi anggur kayak gitu. Misalnya ini coba kita susunnya indeks 1 2 1, ini kita coba kita ketik manual aja. Nah, seperti ini outputnya. Nah, maka outputnya adalah dimana indeks 0 itu sama dengan apel, indeks 1 itu mangga, indeks 2 itu jeruk, dan indeks 3 itu anggur. Nah, jadi kalau di seperti bahasa teman-teman, kalau di Python tuh kalau di nama array itu dimulai dari 0 1 2 3 teman-teman. Jadi ada misalnya ada 4 objek. Nah, maka dia itu akan dihitung dari 0 1 2 dan 3 seperti itu. Ini kan tadi list, sekarang saya kasih contoh lagi codingan untuk tadi kan list, kita mengubah isi list. Misalnya kayak gini, misalnya buah yang satu kan tadi mangga, kita ubah misalnya jadi semangka. Maka kalau kita print itu setelah diubah nah maka outputnya kayak gini. Misalnya setelah tadi kan di sini tonton lihat, ini kan mangga kan yang kedua mangga. Nah di sini setelah diubah maka habis apel itu bukannya mangga tetapi semangka. Nah di sini tonton bisa juga ganti misalnya alpukat. Nah apel, mangga, jeruk, anggur list awal. Nah setelah diubah apel, alpukat, jeruk, anggur seperti itu. Nah lalu ada juga yang namanya tadi kan list, mengubah isi list. Lalu saya kasih contoh juga menambah data. Nah untuk menambah data itu sini misalnya kita buat buah dot append. Nah, jadi tadi kan yang adanya itu list awal gini. List awalnya itu kan apel, mangga, jeruk, anggur. Nah, setelah kita append atau kita menambahkan data, dari sini ada melon teman-teman seperti itu.
Sini teman-teman tinggal ganti, misalnya ganti rambutan. Coba kita run. Maka dia setelah di-append apel, alpukat, jeruk, anggur, dan juga rambutan. Itu dia. Nah, lalu selain menambahkan data, saya kasih contoh juga untuk menghapus data. Kita buah dot remove Nah, oke, gas lagi. Nah, jadi sini kan list awal kita ada apel, mangga, jeruk, dan anggur. Nah, dari segi akses indeks, pertama indeks 0 itu kan apel, kalau indeks 1 itu mangga, indeks 2 itu jeruk, indeks 3 itu anggur. Nah, setelah diubah yang tadinya apel, mangga, jeruk, anggur, di sini menjadi apel, alpukat, jeruk, dan juga anggur. Nah, lalu kita menambahkan data, yang dimana kita menambahkan rambutan. Maka yang tadinya apel, alpukat, jeruk, anggur menjadi apel, alpukat, jeruk, anggur, dan juga rambutan. Nah, setelah kita remove, di sini tersisa yang kita remove itu kan tadi jeruk. Nah, karena kita remove-nya jeruk, maka tersisa apel, alpukat, anggur, dan juga rambutan. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau list. Kita kasih tanda lagi ya, supaya kelihatan. Ini kan tadi list. Sekarang kita buat tuple. Ini tuple, teman-teman. Misalnya kita buat manual aja. Misalnya nilai sama dengan berapa ya, misalnya 90, 85, 88, 95. Kemudian kita di sini bisa print tuple, print dan kita print nilai, lalu kita bisa tambahkan print index. Misalnya sini indeks pertama, sini misalnya nilai kurang 0. Nah, ini contohnya teman-teman. Coba kita run. Kita fokus sudah di tuple. Nah, tuplenya itu, nah di sini kita bisa mendeteksi nilai yang pertama, teman, seperti itu. Misalnya nilai pertama itu adalah 90. Coba kita buat tambahan, misal di sini print indeks kan pertama, indeks pertama, indeks kedua. Sabar, ini ganti dulu banget cuy.
nilai salah satu ingin kita run. Nah, seperti itu. Misalnya tuple yang utama kan 90, yang kedua itu 85, 88 dan 99 dan 95. Nah, maka sel outputnya seperti ini tuh. Dia akan mengikut. Nah, ini namanya seperti ini tuh. Nah, lalu ada juga yang namanya tuple immutable yang dimana itu nilai 0 sama dengan 100, maka dia akan memberikan output error teman-teman. Jadi kita selanjutnya kita bahas terkait string. Data struktur misal kita print maka outputnya kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut, ini belum selesai teman-teman. Kita lanjut, misalnya sini print kurung karakter.
Nah seperti itu teman. Jadi kita lihat dulu outputnya. Nah outputnya seperti ini. Yang pertama tunggu biar rapi, kita rapi dulu. Yang pertama itu ada kan data struktur. Nah karakter pertamanya adalah D. Nah lalu untuk panjang string itu ada 14. Lalu huruf kapital sih, huruf kapital itu belum kebaca deh. Huruf kapital. Nah maka ya outputnya seperti ini. Bisa start something. Kita tambah seperti itu. Misalnya sini data struktur, kata utamanya kan data struktur, karakter pertamanya itu adalah D, panjang stringnya itu 14, huruf kapitalnya itu data struktur seperti ini. Ini outputnya teman-teman. Nah ke huruf kecil ini outputnya, lalu potongan stringnya itu adalah data seperti itu. Itulah tadi teman-teman bagian dari list, tuple, dan juga string. Nah lalu sekarang kita akan memahami bagaimana array bekerja di level memori. Kita akan mensimulasikan penyimpanan data array. Jadi sini kita bahas low level array. Kita buat codingan baru aja teman. Kita buat file baru. Tutor 1. Jadi kita langsung mulai saja teman-teman. Kita mulai dari import JS. Pertama kita membuat array sederhana. Kemudian di sini ada numbers.
Lalu kita buat mengakses elemen.
outputnya seperti itu teman. Jadi di sini ada itu. Nah, di sini kita bahas pertama itu ada kan yang pertama isi array dengan 10, 20, 30, 40, 50. Nah, alamat memori tiap elemen itu yang pertama indeksnya 0. Pertama di indeks 0 itu value-nya itu 10, yang dimana memori address-nya itu ada ini sekian. Lalu di indeks 1 value 20, memori address-nya sekian dan seterusnya. Nah, kemudian ukuran memori list-nya itu adalah 104 bytes. Nah, lalu untuk akses elemen indeks 3-nya itu 940, transversal array seperti ini. Lalu simulasi alamat array seperti itu, teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas juga terkait referential array. Kodingannya kayak gini, teman. Kita ganti dulu aja. Di sini kita buat dulu data sama dengan misalnya 100, 200 dan 300. Lalu kita print dulu misal isi list. Lalu kita print datanya. Lalu kita print juga misalnya
sini udah ada ya teman-teman. Pertama alamat objeknya itu pertama data 0 900 addressnya bla bla bla. Lalu data 1 200 addressnya juga berbeda dan seterusnya. Seperti itu. Kita lanjut di bagian share reference. Nah oke, coba kita running ulang dulu guys. Nah tampilan seperti ini. Sama isi listnya itu 100, 200, 300 dan tadi sudah jelaskan ini. Lalu kita lihat lagi isi listnya itu ini. Nah share reference itu alamat tiap elemennya jadi seperti ini teman-teman, seperti itu. Dan di bagian dalamnya itu diubah jadi 0 semua. Lalu ada yang namanya ini, kita copy. Shallow copy.
Lalu di sini kita bisa mengubah seperti ini teman-teman output akhirnya. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu isi listnya, yang dimana isinya itu 100, 200, 300. Nah, masing-masing itu memiliki alamat objek. Mulai dari 100, 200, 300 ini teman-teman bisa lihat alamatnya berbeda masing-masing. Nah, lalu ada yang namanya share reference. Nah, share reference ini kita bisa lihat langsung list alamat tiap elemennya seperti ini. Nah, lalu shallow copy di sini teman-teman bisa lihat outputnya. Lalu ada alamat elemen pertama yang dimana 2, 7, 4, 5 dan seterusnya. Nah, lalu terakhir ada setelah perubahan, maka yang tadinya itu 1,2 menjadi 999,2 dan seterusnya. Itulah teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah pembahasan lengkap mengenai array based sequence pada Python. Hari ini kita sudah mempelajari konsep array, low level array, referensial dan compact array, amortizer analysis, efficient list, tuple dan string, ada juga insertion sort, kriptografi dan juga multidimensional array. Nah, materi ini sangat penting karena hampir seluruh struktur data modern digunakan konsep array dan juga dynamic array. Nah, jika kalian memahami materi dengan baik, maka teman-teman akan jauh lebih mudah memahami stack, QE, hash table, vektor, bahkan framework modern sekalipun. Nah, terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.